harta atau aset perusahaan yang bersifat liquid menjadi komponen penting dalam struktur keuangan perusahaan, yang dimana persediaan umumnya mencakup sekitar 80% dari total aktiva lancar dan 20% dari keseluruhan aktiva perusahaan. Fungsi utama persediaan adalah untuk menjalankan proses produksi secara berkelanjutan dan memenuhi permintaan konsumen dengan efektif. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis persediaan. Persediaan dalam perusahaan dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, yang dimana persediaan bahan baku itu merupakan bahan mentah untuk keperluan produksi seperti kayu untuk membuat meja atau tepung untuk membuat roti. Ketersediaan bahan baku dipengaruhi oleh faktor lead time, anggaran produksi, dan efisiensi jadwal produksi. Dan yang kedua adalah persediaan barang setengah jadi atau work in process, yang merupakan barang dalam tahap proses produksi namun belum siap pakai. Contohnya benang untuk pembuatan pakaian. Yang ketiga adalah persediaan barang jadi, yaitu produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual atau digunakan, seperti baju yang udah siap dipasarkan atau roti yang siap dijual kepada konsumen. Oke, di sini ada faktor yang memengaruhi persediaan bahan baku. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam faktor-faktor yang memengaruhi persediaan bahan baku, yang pertama itu ada lead time. Lead time itu adalah jangka waktu pemesanan hingga penerimaan. Lalu yang kedua ada karakteristik fisik. Nah, yang kedua ini tuh dia fokus pada sifat dari bahan bakunya. Lalu yang ketiga ada total pemakaian, di mana jumlah penggunaan bahan baku. Lalu yang keempat ada jumlah investasi. Di sini itu modal yang terikat dalam persediaan. Lalu yang selanjutnya itu ada anggaran produksi. Nah, di sini tuh perencanaan kebutuhan produksi. Jadi di sini kita merencanakan suatu kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Lalu yang terakhir itu ada efisiensi jadwal. Di mana di sini tuh kita harus memproduksi dengan penjadwalan yang sangat optimal dan tepat waktu. Nah, selanjutnya ada departemen terkait persediaan. Di sini ada 4 bagian. Pertama itu ada bagian pembelanjaan. Di sini tuh dia tuh mengontrol efisiensi pembelanjaan. Lalu selanjutnya ada fokus pada persediaan bahan. Lalu bagian kedua ada bagian pemasaran. Di sini tuh biasanya fokus pada efektivitas penjualan dan memengaruhi persediaan barang jadi. Lalu bagian yang ketiga itu ada bagian produksi. Di sini tuh fokus pada efisiensi bahan sama efektivitas barang baku. Lalu yang terakhir ada bagian pengadaan. Nah, di sini tuh fokus pada menjaga keberlangsungan produksi. Nah, selanjutnya itu ada biaya persediaan, biaya penyimpanan atau carrying cost. Itu tuh biaya terkait penyimpanan persediaan ada, kita hitung ya. Yang pertama ada biaya asuransi, yang kedua ada biaya modal, yang ketiga ada biaya gudang, yang keempat ada biaya pajak, lalu yang terakhir itu ada biaya penyusutan dan keuangan. Jadi di sini tuh ada 5 biaya. Ada biaya pemesanan atau ordering cost. Nah, biaya dari proses pengadaan itu ada 3. Yang pertama ada biaya pesanan, biaya pengiriman, sama potongan harga atau diskon. Lalu yang ketiga atau yang C itu ada biaya penyetelan atau setup cost. Nah, biaya persiapan produksi itu ada 3 juga. Yang pertama ada biaya kemasan, kedua ada biaya alat produksi, dan yang terakhir ada biaya sumber daya seperti listrik, solar, dan juga bensin. Kita masuk ke dalam rumusan biaya penyimpanan. Total carrying cost atau TCC, di mana TCC ini adalah TCC sama dengan C kali P kali A. Biasanya adalah TCC sama total carrying cost. C-nya sama dengan persentase biaya penyimpanan. Biasanya itu 20-25%. P sama dengan harga per unit persediaan. A itu adalah jumlah kata-kata unit persediaan. Kita masuk dalam contoh soal. Pembelian sebanyak 6.000 unit dengan satuan yang adalah 15.000 dibeli sebanyak 2 kali per tahun. Jawabannya adalah TCC sama dengan 20% dikali dengan 15.000 dikali 6.000 dibagi 2. Hasilnya adalah 9 juta. Rumus biaya pemesanan.
total ordering cost atau TOC, di mana TOC sama dengan F ditambah 60 V dikali N, atau TOC sama dengan F ditambah 60 V dikali buka kurung kembali U dibagi Q tutup kurung. Penjelasannya adalah F sama dengan biaya tetap pemesanan, V sama dengan biaya variabel pesanan, N sama frekuensi pesanan, U sama dengan unit terpakai per tahun, dan Q adalah jumlah pesanan. Kita masuk dalam Economic Order Quantity atau EOQ. Definisi EOQ sendiri adalah jumlah unit barang yang harus dipesan dan biaya pengadaan persediaan minimal atau paling ekonomis. Tujuan EOQ itu sendiri yaitu menentukan jumlah pesanan optimal. Yang kedua itu meminimalkan total biaya persediaan. Yang ketiga, mengoptimalkan biaya selama periode produksi. Rumus EOQ sendiri adalah EOQ sama dengan angka dari 2 dikali V kali U dibagi C dikali P. Kemudian ada asumsi penerapan EOQ. Penerapan model EOQ memerlukan beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi agar perhitungan dapat berjalan dengan optimal. Asumsi-asumsi tersebut meliputi harga pembelian per unit yang tetap atau konstan, kebutuhan bahan yang selalu tersedia di pasar setiap saat, total produksi yang relatif stabil sepanjang tahun, biaya pemesanan yang tetap atau konstan setiap tahun, biaya pemeliharaan dengan persentase tetap, dan tidak adanya potongan atau diskon tunai pada pembelian bahan baku. Pesanan yang dapat terpenuhi dengan tepat dan total penggunaan bahan baku yang tetap selama satu periode tertentu. Pemenuhan asumsi-asumsi ini akan memastikan hasil perhitungan EOQ memberikan nilai yang akurat dan dapat diaplikasikan dengan efektif dalam manajemen persediaan perusahaan. Economic Order Quantity atau EOQ. Economic Order Quantity atau EOQ adalah metode untuk menentukan jumlah unit barang yang harus dipesan agar biaya pengadaan persediaan mencapai tingkat yang minimal atau paling ekonomis. Tujuan utama dari penerapan EOQ adalah untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal, meminimalkan total biaya persediaan, dan mengoptimalkan biaya selama periode produksi berlangsung. Rumus untuk menghitung EOQ adalah akar kuadrat dari 2X Px U dibagi dengan Cx P, di mana Pi adalah biaya variabel pemesanan, U adalah jumlah kebutuhan per tahun, dan C adalah presentasi biaya penyimpangan, dan P adalah harga per unit persediaan.